Ada tugas dia sebagai pribadi, ada tugas dia sebagai istri, ada tugas dia sebagai ibu, ada tugas sosial. 4 nih, oke? Ingat-ingat ya. Ada pribadi, ada istri, ibu, sosial. Bukan begitu? Oke, kira-kira. Dari sekian perempuan baik yang disebut dalam Quran, saya bicara yang baik. Perempuan baik yang disebut dalam Quran, dari 4 ini mana yang dominan? Yang paling banyak disebut yang kiprah yang mana? Ya. Sebagai apa? Sebagai ibu? Sebagai ibu. Betul? Sebagai ibu. Kisah yang paling banyak disebut dalam Quran yang mana? Kiprah yang mana? Secara pribadi kah? Secara istri kah? Secara ibu kah? Secara sosial kah? Kalau paling banyak, pertanyaan kedua adalah mana yang paling sedikit disebut? Sosial. Oke, yang paling banyak apa? Ada yang istri, ada yang ibu. Nggak ada yang pribadi gitu, nggak ada. Itu karenanya perempuan harus segera bisa berpindah dari sibuk ngurusi dirinya sendiri. Oke, semua sibuk selfie sana sini, untuk dia segera berpindah pada tugas yang Allah sebutkan secara dominan. Paham maksud saya? Ternyata yang paling dominan yang disebut dalam Quran malah kisah perempuan sebagai istri. Kenapa istri nanti saya bicara? Kenapa istri? Karena ini nanti bicara tentang anak. Sangat erat hubungannya dengan pendidikan anak. Itu istri satu. Yang kedua adalah yang paling sedikit adalah kiprah perempuan di sosial. Ini disebut dalam Quran. Kenapa? Karena bukan tempat perempuan. Makanya mari berpikir ulang para sosialita. Ini Quran loh, ini Quran banget ya toh? Bukan saya cuma nyodorin aja. Para sosialita berpikirlah ulang. Kalau mau jadi anaknya anak emas. Betulan. Oke. Tolong dicatat gede-gede di tulisan itu. Ya, itu paling besar dicatat ya. Kan ini betulan, ini Quran ini, Masya Allah, Qurani banget. Ini panduan pertama sebelum yang lain, sebelum saya bicara yang lain, sebelum kita masuki ke dalam. Itu betapa ketika zaman terbalik. Lihat ya, ini 4 nih. Ini 4 nih. Ketika peringkat satunya istri, kemudian ibu, kemudian pribadi paling kecil sosial. Ketika 2 yang terbesar tergeser oleh 2 yang terkecil, kayak hari ini zaman yang terjadi. Anak-anak tuh ya kayak sekarang ini tuh. Anak-anak rusak hari ini. Itu faktornya ini. 2 yang dominan itu digeser oleh 2 yang kecil. 2 yang dominan adalah istri dan ibu, digeser oleh sibuk ngurusi pribadi dan sosial. Ini perempuan, saya bicara perempuan. Urusan laki-laki besok, saya bilang besok. Itu urusan lain lagi ceritanya. Saya bersyukur pertemuan yang kali ini dipisah laki dan perempuan. Saya ngomongnya bisa belak-belakan. Kalau ada bapak, ada perempuan, saya timbang-timbang, Bu. Karena begitu pulang berantem masalahnya. Iya kan? Oh ini aja pulang pakai berantem juga. Berantem. Diskusi maksud saya itu baik. Diskusilah di rumah dengan suami. Oke? Itu pesan pertama kali sebelum yang lain nih. Harus tahu dulu di mana peran dominan sebenarnya. Nah, muncul pertanyaan. Mengapa kok istri? Bayangan saya tadinya semula juga ibu. Begitu dicek, loh kok bukan ibu ya? Kenapa istri? Maka menjadi begini, Bu. Ini kalimat kesimpulan saya, wallahu alam. Kesimpulannya. Bahwa kalau wanita mengambil peran istri dengan maksimal, maka itu akan sangat membantu peran dia sebagai ibu. Saya ulangi, Pak. Oke. Kalau dia maksimal perannya sebagai istri, maka itulah yang akan membantu luar biasa ketika dia berperan sebagai ibu. Kalau ibu itu kan ada anaknya, kalau ibu itu ada anaknya, kalau istri itu kan tidak ada anaknya, atau ada anaknya tapi diurusannya dengan suaminya. Saya kasih contoh, ini hebatnya Islam. Maka inilah ibu-ibu. Selesaikan dulu urusan Anda dengan suami.
Ngerti maksud saya? Tugas Anda sebagai istri, itu artinya pada suaminya, itu harus maksimal dulu, harus selesai dulu sesuai panduan syariat. Baru kemudian anak-anak itu, kalau sudah bicara anak, posisi sebagai ibu, posisi ibu akan sangat terbantu dengan posisi Anda yang maksimal dan baik sebagai istri. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Nomor satu, jawabannya begini, Bu. Karena Rasul ketika bicara tentang suami dan istri, Rasul berkata kepada seorang wanita tentang suaminya, kata Nabi, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Sekarang bukankah selama ini kita menyebut sebagai rumahku? Itu. Anda tahu sekarang kuncinya? Rumahku, surgaku. Itu yang kita mau. Kalau rumahku, nerakaku, pantesan pada gak mau pulang, Bu. Siapa yang mau pulang ke neraka? Kan gak ada yang mau. Tapi kalau rumah itu surga, siapa yang gak mau pulang? Di luar tuh gak betah, gak akan betah. Itu kenapa Rasul juga mengatakan salah satu kunci rumah baik adalah wal yasa'uka baituka. Hendaknya rumahmu cukup untuk menampungmu, cukup lapang untuk menampungmu. Cukup lapang untuk menampungmu, mungkin bermakna fisik, mungkin. Kalau anaknya 10 kan harus berpikir kamar kan, berapa kamarnya. Beda dengan anak cuma 1. Tapi bukan hanya itu. Rumah yang lapang itu rumah yang kita betah di dalamnya. Jadi betah di rumah itu konsep parenting nubuah. Keluarga kenabian menyampaikan itu. Makanya salah satu tolak ukur rumah tangga itu surga atau tidak surga, surga atau neraka adalah Anda betah apa enggak di rumah itu. Kalau ngukur betah atau enggak betah di rumah, hadis Nabi yang lain. Hadis Nabi lain, ini sambung menyambung hadis Nabi. Nabi katakan as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu, bepergian itu adalah sepenggal siksaan. Kalau Anda menikmati traveling, itu zaman masalah. Ayo mikir ulang yuk, kita mikir ulang yuk. Betul, ini hadis Nabi loh. Saya bukan kalimat saya. Perjalanan itu, traveling perjalanan bukan? Iya. As-safar, safar kan perjalanan. As-safaru qita'atun minal adzab. Sepenggal azab, sepenggal siksaan perjalanan itu. Maka Nabi kata Nabi, kalau sudah selesai urusanmu di perjalanan segera pulang. Segeralah pulang. Jangan nambah, jangan ngelantur. Segera pulang misalnya. Kenapa? Tapi itu juga tidak bisa direkayasa. Karena ada orang di luar rumah pengennya segera pulang. Nggak mau pulang, ngapain pulang? Pusing di rumah. Dia ingin berlama-lama di luar rumahnya. Kalau rumahnya surga, pasti akan merindukan dia pulang ke rumahnya. Karena di sana ada surganya. Di sana ada ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan yang nggak dia jumpai di luar, siapapun yang dia jumpai di luar sana. Ya. Nah, dengan demikian, para ibu ternyata terbantu tugas menjadi ibu kalau tugas sebagai istri berjalan baik. Itu catatan baik dari faktor pertamanya karena suami surga atau neraka. Kan makanya saya sering juga sampaikan kan bahwa kalau ada yang nanya umpamanya suka ini sering banget pertanyaan keluar, saya juga ini kasihan keluarga-keluarga dengan pertanyaan ini. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Pertanyaannya gitu, Ustadz, istri itu kan harus taat pada suaminya. Saya bilang iya. Pertanyaannya adalah apa batasan ketaatan itu? Saya itu kalau ditanya gitu Bu, saya sedih. Ada ibu mau nanya gitu ke saya? Sedih saya sekarang. Jangan bikin sedih pagi-pagi ya. Kenapa? Pertanyaan itu sih biasa itu pertanyaan biasa kan, itu bisa dijawab dengan hukum. Tapi saya membayangkannya kepanjangan. Pengalaman saya muter-muter nih di negeri ini. Itu gitu, asal muncul pertanyaan itu, saya selalu bilang ini ada masalah di rumahnya. Atau dia sedang memotret keluarga lain yang punya masalah. Sehingga dia harus bertanya apakah ada batasan ketaatan. Sehingga jawaban saya bukan ada, enggak gitu jawaban saya.
Tahu ada cara saya jawab? Saya bilang, ketaatan pada suami itu mutlak. Mutlak. Hanya satu poin saja yang tidak boleh ditaati, yaitu maksiat. Dah, selesai. Sisanya mutlak taat. Baru keluar tapi gimana Ustaz? Tapi bagaimana? Tapi suaminya jenisnya kayak apa? Saya bilang yang milih jenis gitu kan Anda, milih jenis kayak begitu dulu. Satu, maka selama masih jadi istri Anda harus taat. Gak ada cerita, selama jadi istri harus taat. Mutlak. Sekian banyak hadis Nabi. Tuh, lihat, sampai saya katakan, suami itu nyaris jadi Tuhan buat istri. Kenapa? Hadis Nabi SAW, betul kan? Kalau aku bolehkan, kalau boleh dibolehkan sujud pada makhluk, aku perintahkan istri sujud pada suaminya. Sujud itu hanya pada Tuhan, Bu. Sujud hanya pada Allah SWT. Jadi suami itu nyaris jadi Tuhan di mata istrinya. Segitu mutlaknya, iya, segitu mutlaknya. Jadi udah nggak usah diperdebatkan lagi, itu sudah selesai mutlak.